Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1070. Saya ditemani oleh Pendeta Dr. Alvin. Luar biasa. Ya, ayo kita baca. Baik. Dari seorang wanita usia 58 tahun sudah menikah, memiliki 4 anak, tinggal di Sumatera Selatan. Jemaat Jemaat Pentakosta. Pentakosta. Ya. Shalom Pak Eras yang kami kasihi. Saya adalah pecinta suara kebenaran yang selalu mengikuti program-program Truth.id yang sangat mengubah hidup kami sekeluarga. Ada hal yang ingin saya sharingkan kepada Bapak dan mohon petunjuk Bapak apa yang harus saya lakukan terhadap pergumulan keluarga kami ini. Salah satu dari anak saya memilih untuk pindah keyakinan, mengikuti keyakinan lelaki yang sudah berumah tangga yang mendekatinya, Menjadi seorang Muslim. menjadi seorang Muslim. Jadi dia itu masih gadis ya. Mengikuti keyakinan laki yang sudah berumah tangga yang mendekatinya. Iya, betul Pak. Jadi mendekati pria yang sudah punya istri ya. Oh sudah bersuami juga Pak. Enggak. Salah satu dari anak saya memilih untuk pindah keyakinan menjadi seorang Muslim, mengikuti keyakinan lelaki yang sudah berumah tangga Iya. yang mendekatinya. Iya. Jadi dia masih gadis mungkin. Di bawahnya ada keterangan sudah Oh ya, bersuami. coba kita belum membaca. Iya. Saya belum baca. Coba teruskan. Saya belum baca. Teruskan. Sebelum menikah siri dengan lelaki tersebut, anak saya itu juga sudah bersuami dan memiliki seorang anak. Ampun ya, terus. Dalam rumah tangga anak saya, dia pernah mengalami KDRT, dan mungkin itu yang membuat dia memilih untuk jatuh ke tangan lelaki lain, yang notabene adalah rekan kerjanya sendiri. Singkat cerita Pak, dia meninggalkan suaminya dan sekarang statusnya sudah bercerai dengan suaminya itu. Begitu juga dengan pria yang telah menikah siri dengannya, dia juga sudah bercerai dengan istrinya setelah hubungan mereka terkuak oleh pasangan masing-masing. Karena itu dia memutuskan untuk menikah siri di bulan Desember yang lalu. Beberapa hari yang lalu saya dikabarkan oleh anak saya kalau dia mau pulang ke rumah untuk minta restu kepada kami selaku orang tuanya, supaya mereka bisa menikah secara resmi. Tetapi hal ini membuat hati kami terluka karena kami suami istri adalah pelayan Tuhan di gereja tempat kami melayani. Pertanyaan saya Pak, bagaimana sikap kami sebaiknya terhadap anak kami ini? Sampai saat ini saya dan suami masih berat untuk menerima keputusannya untuk pindah keyakinan. Apalagi mendengar mereka mau datang meminta restu kami untuk menikah secara agama lain. Terima kasih untuk jawabannya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ini dari anak ini Tionghoa kayaknya. Dari nama mamanya Tionghoa ya. Iya. Ibu jawab begini, "Nak, aku tidak merestui kamu menikah dengan pria itu, dan mami tidak bisa datang ke pesta kamu, tapi mami menunggu kamu pulang ke rumah, kembali kepada Yesus." Itu, ya. Ibu harus ramah. Ibu tidak boleh marah. Ibu tidak boleh marah. Tenang tapi tegas. Doakan. Kalau perlu saya doakan dulu, nak, pergilah. Mami tidak bisa merestui perkawinanmu. Mami tidak bisa merestui keberadaanmu dengan pria itu, tapi mami menunggu kamu pulang. Ya, kamu suatu hari akan pulang. Kata Pak Eras, suatu hari kamu akan pulang ke mami. Oke, kasih tahu itu. Oke, ya, kasih tahu. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 35 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI Kelapa Gading. Shalom Pak, terima kasih atas kesempatan saya untuk bertanya di Abam. Ini baru kedua kalinya saya bertanya di Abam. Yang pertama, saya pernah menanyakan mengenai corpus delicti Pak. Sudah dijawab di episode 939. Ya. Tapi saya belum mendapat PDF-nya. Hanya saya sudah punya bukunya. Di halaman 28 sampai 29, 35 sampai 36, saya pikir perlu direvisi Pak mengenai penciptaan Lucifer, yang dimana di dalam buku itu masih dituliskan. Ya udah, betul. Oke. Mengenai Yesus itu. Ya. Mengenai Yesus ikut baca terus. Ya. Masih dituliskan bahwa Yesus ikut serta dalam Iya, penciptaannya. waktu itu saya masih Trinitarian, jadi mohon maaf. Sekarang saya sudah tidak Trinitarian lagi. Terus. Saya khawatir bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak mengikuti perkembangan khotbah Bapak. Terima kasih kepada ibu yang memberikan ini, wanita ini. Terima kasih. Terus. Pak, saat ini saya mau bertanya. Sebenarnya ini pertanyaan anak kedua saya, perempuan umur 6 tahun,
Dia bertanya siapa yang menciptakan Allah Bapa. Saya sebenarnya sudah menjelaskan Pak, bahwa Allah adalah yang awal dan yang akhir. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Tapi anak saya tidak puas Pak, karena katanya harus Opa Eras yang jawab. Selama saya tidak bertanya di Abam, dia nanya terus Pak. Lalu saya mau bertanya lagi Pak. Ini pertanyaan anak saya yang pertama, perempuan umur 8 tahun. Oke. Dia bertanya, kalau Allah Bapa tidak bisa dilihat, kenapa di kitab Ayub, iblis dan anak-anak Allah bisa datang menghadap Allah? Oke, kita jawab satu-satu dulu ya. Oke. Yang pertama, tolong sampaikan kepada anak kamu bahwa tidak ada yang tidak diciptakan, semua diciptakan oleh Allah. Hanya satu yang tidak diciptakan, hanya Allah, karena dia sudah ada dengan sendirinya. Jadi kalau ditanya, Mam, siapa yang menciptakan Allah Bapa? Jawabnya gini, tidak ada yang tidak diciptakan, semua ada kan diciptakan, kecuali satu Allah yang menciptakan. Jadi tidak ada yang tidak diciptakan, kecuali satu Allah yang menciptakan. Dan Allah tidak diciptakan karena ada dengan sendirinya. Itu, ada dengan sendirinya. Lalu mengenai pertanyaan yang kedua, dia bertanya kalau Allah Bapa tidak bisa dilihat, ya. Mereka menghadap Allah. Kalau membaca kitab Wahyu, hanya tahta dan cahaya saja. Jadi memang tidak kelihatan. Hanya tahta dan cahaya saja. Oke, teruskan. Menurutnya, pasti saat itu mereka bisa melihat Allah. Enggak, mereka tidak melihat karena Allah tidak bisa dilihat, tapi cahayanya. Hanya jangan lupa, sampaikan bahwa Allah juga bisa menjelma. Itu istilah teologianya teofani. Waktu datang ke Abram itu dia menjelma menjadi manusia. Tapi dia sendiri sebenarnya tidak bisa dilihat. Itu hanya jelmaannya, bukan dia sendiri. Oke? Teruskan. Lalu saya menjelaskan bisa jadi Allah tampil dalam rupa lain. Seperti bagaimana Allah menunjukkan dirinya kepada Musa lewat api, awan, atau ketika Musa beroleh kasih karunia Allah untuk melihatnya dari belakang. Iya, jadi kalau melihat Allah secara penuh tidak mungkin. Nah, ketika menghadap Allah, itu memang tidak ditulis dalam bentuk apa, dalam rupa apa. Tapi kalau kita membaca kitab Wahyu, hanya tahta Allah Bapa. Oke, terus. Sehingga pada waktu itu, mereka hanya mendengar suara Allah saja. Untuk pertanyaan ini Pak, saya khawatir kalau penjelasan saya salah. Mohon bantuannya Pak. Ya, tunjukkan, beritahu bahwa tahtanya bisa dilihat, tetapi wujudnya tidak. Terus. Oh iya Pak, saya dan anak-anak adalah anggota jemaat di Mall Arta Gading. Anak-anak sering mendengar khotbah Bapak ketika saya buka YouTube dan mendengar lagu-lagu yang Bapak bawakan. Saya sangat bersyukur walaupun anak-anak masih kecil, Tuhan memberikan mereka kecerdasan dan ketertarikan untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab. Terima kasih banyak ya Pak buat semua firman Tuhan yang Bapak bagikan. Itu semua adalah firman yang benar-benar. Saya sebagai jemaat Bapak berusaha terus merobek kedagingan ini. Tetap sehat ya Pak, tetap semangat sampai kita pulang ke langit baru dan bumi yang baru. Amin. Oke, terima kasih Desi, namanya Desi. Iya. Ini nggak ada yang rahasia. Desi, terima kasih untuk pertanyaanmu. Saya senang kamu menjadi bagian dari hidup kami. Tuhan memberkati. Ya. Selanjutnya dari seorang pria usia 52 tahun sudah menikah, memiliki dua orang anak dan tinggal di Sulawesi Selatan. Jemaat Pantekosta. Ya. Shalom Bapak Rohaniku, Pendeta Erastus Sabdono. Saya terberkati dengan pengajaran Bapak dan hidup saya diubahkan. Ketika saya mendengar khotbah gembala saya selama ini di mana saya berjemaat, ajarannya tidak bisa membawa saya bertumbuh, tidak terlalu keras, tidak terlalu fokus hidup suci, dan keselamatan kekal yaitu surga. Tidak terfokus pada keselamatan kekal yaitu surga. Terus. Jadi setiap saya dengar firman yang disampaikan, saya tidak mendapatkan hanya sekecil saja, karena sudah terbiasa mendengar khotbah Bapak Pendeta Erastus Sabdono siang dan malam yang sangat keras. Jadi setiap mendengar khotbah di gereja saya terlalu lembek, seperti mengajar anak sekolah minggu. Izin bertanya Pak, apa saya diperbolehkan membagikan renungan harian dari Bapak setiap hari ke grup WhatsApp teman-teman saya di mana saya bergereja? Dengan senang hati.
Justru Bapak menjadi agen kebenaran, ya. Tinggal di Sulawesi Selatan, ya. Teruskan. Dan saya tidak memakai nama Bapak Pendeta Erastus Betul. karena saya tahu banyak yang tidak senang mengatakan Bapak sesat. Banyak orang yang tidak senang mengatakan Bapak sesat. sesat. Terus. Tetapi lucunya ketika saya mengirim renungan harian setiap hari, mereka mengatakan amin dan diberkati, padahal Bapak Erastus dikatakan sesat. Ya, itu sebenarnya kuasa gelap yang merusak nama baik saya itu, ya. Terus, Ini pertanyaan saya yang kedua, Pak. Apakah diperbolehkan buka toko menjual rokok dan minuman yang beralkohol? oke. Menjual rokok tidak salah karena Anda jual jasa. Minuman yang beralkohol sebaiknya dihindari, ya. Ya, karena selain nanti akan menjadi malapetaka bagi Anda. Ya. Iya. Kalau saya dihindari, sebisanya dihindari. Walaupun Anda jual jasa, kalau beralkohol dihindari. Kalau minuman keras, itu yang dilarang pemerintah, kan ada yang diperkenankan dan dilarang. Kalau yang sampai tingkat alkoholnya lebih dari sekian persen, tidak, itu haram. Terus, Dan pertanyaan ketiga, apa boleh membuat rumah kos-kosan bisa harian, bulanan, atau tahunan? sangat boleh karena orang-orang dekat saya juga punya kos-kosan seperti itu. Dan saya melihat banyak pasangan bukan suami istri masuk hanya sewa seharian, bahkan cuma beberapa jam saja sudah keluar. Ini usaha kakak saya selama dia pensiun. Apakah ini diperbolehkan? Sebaiknya tidak, atau seharusnya tidak. Tetapi kalau suatu hari orang masuk, tentu kita tidak bisa tanya, ada KTP nggak? Iya. Gitu. Saya kira itu nanti susah kita. Tapi yang jelas, ada tulisan tidak diperbolehkan yang bukan suami istri tinggal satu kamar. Ya, itu boleh ada tulisan itu. Jadi kalau nanti mereka melanggar, Anda tidak salah. Oke? Iya. Karena kita tidak bisa paksa. Kita bukan polisi. Terus, Apakah ini dosa tidak berkenan di hadapan Tuhan? oke. Mohon penjelasannya Bapak Rohaniku. Kapan ke kota Makassar, Pak? Ya, Terima kasih. belum ada rencana, tapi pengen juga ke Makassar. Iya. Jadi jawabannya jelas ya. Iya, jelas, Pak. Yang bukan suami istri dilarang tinggal satu kos di tempat ini. Iya. Oke, satu kamar dalam satu kos ya. Iya. Kalau satu kos nggak apa-apa, kalau satu kamar ya nggak boleh ya. Oke, Iya. teruskan. Terima kasih Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Jadi kalau punya kos-kosan, Anda harus menulis tidak diperbolehkan sekamar yang bukan suami istri. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 39 tahun, cerai hidup, asisten rumah tangga tinggal di Jawa Barat, jemaat GSKI Kelapa Gading. Shalom Bapak Rohaniku, mentor kehidupanku, tim Abam, juga pendeta pendamping yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pecinta Truth.id, pecinta suara kebenaran yang setia mendengar Abam ini. Tanpa kita sadari, gereja di mana kita bertumbuh, yakni GSKI, sedang mengalami naik level. Saudaraku, ini bukan pernyataan semata, tetapi bersyukur kiranya ini terjadi atas gereja kita. Saya butuh pergumulan panjang dalam doa puasa dan doa pribadi untuk menulis hal ini, biar kiranya terus dalam tuntunan Roh Kudus. Saya ambil satu ayat dari Ibrani pasal 12 ayat ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Kita review sebentar ke tahun lalu di mana seminar Logos diadakan. Belum selesai penjelasan itu, tapi dipotong oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga Bapak Rohani kita saat itu mengalami penurunan reputasi. Tentunya ini adalah goncangan bagi gereja Tuhan. Tapi bersyukur kita orang-orang yang disisakan Tuhan tetap setia di GSKI saat itu dan menjadi pecinta suara kebenaran. Bersyukur untuk hambanya Bapak Rohani kita yang diberi kepekaan mendengar suara Tuhan. Saat itu ada ajaran yang disampaikan di ibadah suara kebenaran untuk kita lakukan adalah 3D, diam, 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 dan tidak membalas untuk setiap bulian atas hambanya, dan untuk membuktikan kebenaran itu di pengadilan Tuhan. Kita juga diajak berpuasa selama 5 hari setiap bulan, dan kita lakukan tanpa henti. Saya percaya GSKI ada bukan karena kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan di dalamnya, sehingga saat ini bisa naik level.
Puji Tuhan, di tengah goncangan justru gereja naik level dengan adanya pembukaan jam ibadah pagi hari, yaitu jam 9 WIB. Lalu naiknya rating ibadah doa pagi dan ABAM yang sekarang sudah mencapai sesi 1000 lebih. Biar ini tidak membuat kita mengalami kesombongan, tetapi malah untuk kita bisa menjadi pemburu-pemburu Tuhan yang dipersiapkan melalui Bapak rohani kita, melalui tuntunan Bapak Elohim Yahweh dalam gerakan kesucian 24 jam di hadirat Allah. Melakukan gerakan gasak, gerakan satu kata juga 3D, dan satu gerakan terbaru, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Kita sedang di area militer berjuang untuk 3 hal, yaitu perang untuk keterikatan dosa, perang untuk mematikan kemanusiaan lama, dan perang atas kesenangan duniawi kita. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak rohani kita dan tim ABAM. Ini bukan ASN biasa ini. Dari kalimatnya, ini orang yang lumayan berpendidikan. Review, bully, kata-kata bahasa Inggrisnya pun juga tepat, ya. Terima kasih. Anda jadi perwira tinggi kerajaan surga. Ya. Suatu hari rasanya kamu akan bergabung di lingkungan saya. Suatu hari kamu akan bergabung di lingkungan saya. Ya. Entah di asrama STTE, entah di rumah jombo atau rumah yatim piatu. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 39 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Banten, Jemaat Karismatik, Tangerang. Iya. Shalom Om Erastus dan Bapak Pendeta Pendamping. Saya seorang ibu sekaligus seorang guru SMP sekolah swasta di Tangerang. Saya sudah mengikuti khotbah-khotbah Om Eras sejak mengenal channel Truth.id di YouTube. Semenjak saya sering mendengar khotbah-khotbah Om Eras, paradigma saya tentang kehidupan semakin banyak diubahkan. Di usia saya yang ke-39 dan hampir 40 tahun ini, ada begitu banyak kisah-kisah hidup saya. Semoga saya bisa melewati setiap persoalan di hidup saya ini. Semenjak itu, saya mulai menyadari betapa singkat dunia ini. Sudah seharusnya saya berkemas-kemas seperti yang Om Eras sering katakan. Saat ini saya dan suami bertempat tinggal di rumah keluarga saya, almarhum Mami dan Papi. Dahulu saya memiliki rumah bersama suami, tetapi karena suami di tahun 2021 ingin berusaha toko material, maka rumah kami dijual oleh suami saya. Ternyata setelah dijualnya rumah kami, bertubi-tubi persoalan datang kepada keluarga kami. Toko material suami saya bangkrut dan suami saya tidak menyisakan sama sekali untuk kami bertahan hidup. Saat itu saya hampir bunuh diri karena tersadar saya dan anak kami sudah tidak memiliki rumah. Saya depresi amat sangat, tetapi karena pada waktu itu saya mulai menonton khotbah-khotbah Om Eras dan pendeta lainnya di GSKI, saya mulai berdamai dengan keadaan kami ini. Akhirnya semenjak saat itu sampai saat ini, saya menumpang tinggal di rumah almarhum kedua orang tua saya. Saya memiliki 1 kakak laki-laki. Di usianya yang ke-43 tahun ini dia belum menikah. Kakak saya ini memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka berbicara sendiri, bahkan ketawa-ketawa sendiri. Jika saya bertanya ada apa, dia selalu menjawab tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya di tahun 2023, kelainan mental kakak saya semakin parah. Dia suka marah-marah sendiri. 6 bulan yang lalu kakak saya mengambil martil dan palu, kemudian memalukan semen di depan atau halaman rumah tetangga saya, sampai tetangga saya membawa polisi ke rumah dan menginterogasi kakak saya itu. Kakak saya diminta membuat surat pernyataan. Inti dari surat itu, apabila melakukannya lagi, maka kakak saya akan ditangkap oleh polisi. Kejadian itu terjadi lagi sekarang pada saat saya menghubungi ABAM ini. Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepadanya agar dia bertemu psikolog atau psikiater agar permasalahannya dapat diatasi. Tetapi dia selalu menolak dengan alasan dia merasa dirinya normal. Saya sudah berada di titik sangat putus asa, Om. Saya bahkan meminta kepada Tuhan agar mencabut nyawa saya saja, di mana saya sudah tidak mampu lagi menghadapi suami dan kakak laki-laki saya ini. Tolonglah saya, Om Eras. Apa yang harus saya lakukan terutama untuk kesembuhan kakak saya ini? Demikian pertanyaan yang saya sampaikan. Semoga ada solusi yang baik bagi keluarga kami. Tolong dijawab ya Om Eras, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Amin. Saya lebih mengkhawatirkan keadaanmu daripada keadaan kakakmu.
Kakakmu mungkin sulit bunuh diri, tapi kamu masih bisa. Kakakmu sakit jiwa, kamu juga sakit. Jadi yang pertama kamu harus sembuh dulu. Dan saya tidak bisa menasihati banyak di sini karena kamu sudah akut. Di sini dikatakan kamu berkeadaan depresi karena suami juga. Iya. Tapi kamu tidak menyebutkan suamimu salah apa. Kalau hanya karena salah perhitungan ekonomi, mestinya kamu tidak menghukum dia. Pasti kamu tiap hari ada ngomelnya, ada wajah kusutnya. Karena kamu, mau bunuh diri karena nggak punya rumah. Iya. Itu miskin kamu. Pikiranmu miskin, dangkal. Hanya tidak punya rumah. Masih punya rumah warisan. Ada banyak orang yang nggak pernah punya rumah. Bahkan tidak mampu kontrak, hanya kos. Atau membayar rumah bulanan di bawah 1 juta. Kamar mandinya bareng-bareng dengan orang kampung. Kamu masih bersyukur mestinya. Tapi baiklah. Yang harus ditangani pertama kamu. Yang kedua baru kakak kamu. Nanti ada konselor yang akan membimbing kamu. Ya. Saya kira itu dulu. Karena ini harus dibimbing terus. Situasinya tidak kondusif ya. Rumit. Oke, terus. Selanjutnya dari seorang wanita usia 40 tahun. Sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Erasus dan tim. Terima kasih atas semua responnya terhadap semua pertanyaan. Dan ini sekian kalinya saya bertanya. Pak, saya senang mendengarkan Abam. Abam itu menambah hikmat dalam kehidupan kami jemaat dalam rohani dan kehidupan sementara di bumi. Saya dengar di Abam ada yang bertanya mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Lalu Bapak menjawab bahwa kedatangannya tidak disangka-sangka dalam keadaan dunia tenang. Saya teringat ayat di Alkitab bahwa kedatangannya seperti pencuri di malam hari. Artinya, apakah ada keadaan manusia merasa dunia tempat aman dan nyaman, Pak? Tetapi makin hari seperti yang kita sudah lihat, dunia semakin aneh, semakin jahat, semakin narsis, semakin hedonis, bencana gempa di mana-mana dan kondisi politik perang juga makin memanas. Berarti kedatangannya apakah masih lama ya Pak kalau menunggu dunia baik-baik saja? Apakah nantinya di dunia ini sebelum kedatangannya akan penuh damai dan manusia sukaria sampai lupa ada surga abadi dan sejati yang sudah disediakannya untuk kita yang percaya dan melakukan kehendaknya? Ya, artinya ketika orang berkata damai, damai, betul nggak? Kalau ayat itu, lalu Tuhan datang. Ya, bisa keadaan seperti itu. Tapi tanda-tanda zaman perang, bencana alam, tetap pasti harus ada. Oke, terus. Pak, saya juga dengar di Abam ada yang bertanya soal roh. Dan Bapak ada menjelaskan di Abam 1052 bahwa anak yang dari kecil yang hati nuraninya diisi hal jahat, maka besarnya jahat dan tidak akan bisa baik. Apakah benar begitu, Pak? Iya, jika kejahatannya pada titik tidak bisa balik. Jadi tingkat kejahatannya itu ada yang masih bisa balik, ada yang sukar sekali, ada yang tidak bisa balik. Ya tinggal tingkat pengaruhnya seberapa kuat. Ya, oke. Terus. Kalau begitu, apakah tidak ada kesempatan anak itu bisa kembali ke jalan yang baik dan bertobat? Artinya kejahatan itu kan tidak terjadi dalam 1 hari. Tapi lewat tahun-tahun yang panjang sampai mengkristal tidak bisa diperbaiki. Ada yang begitu. Kalau kamu tanya apakah tidak bisa diperbaiki? Bisa, bagi yang masih bisa diperbaiki. Yang tidak bisa, ada juga tidak bisa diperbaiki lagi. Karena saya pikir kasihan kalau anak-anak yang lahir dari keluarga yang orang tuanya punya banyak kepetan pada banyak hal dan diisi ke anaknya dari kecil. Sehingga terbentuk karakter anak yang penuh benih kepahitan dari orang tua. Saya sudah melihat dan bahkan mengalami masa kecil dalam kepahitan terhadap orang tua. Masih bisa dipulihkan. Tuhan pasti tidak akan menyudutkan seseorang yang akhirnya hanya bisa berbuat dosa atau jatuh. Tidak mungkin. Pasti ada kesempatan untuk bertobat. Atau diperbaiki. Kecuali dia menolak. Makin hari makin jahat. Oke? Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 41 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI Arta Gading. Yuk.
Saya mau diikut sertakan dalam doa kesembuhan Om Eras. Saya penderita autoimun SLE dan pemphigus vulgaris. Nah, ini kondisi langka yang menimbulkan lepuh pada kulit dan mulut. Aduh Tuhan. Terus Saya sudah menderita penyakit ini dari 2016 dan makin ke sini penyakit saya malah bertambah banyak. Saya sudah minum obat steroid selama 7 tahun dan efek obat pun sekarang banyak. Sebagian efek dari obat steroid yaitu fungsi ginjal yang menurun, darah rendah yang suka bikin pingsan, kadang susah untuk bangun karena sendi-sendi semua sakit. aduh. Oh iya, saya Jemaat Om Eras dari 2010 dulu di Perdatam, sekarang di Muara Gading beribadahnya. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Ini mesti didoakan. Coba dihubungin tadi doakan, kasihan dia. Ya, Iya. kasihan. Baik, kami akan doakan. Ya. Oke. Selanjutnya seorang wanita usia 50 tahun sudah menikah tinggal di Kalimantan. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku. Saya mulai terapkan apa yang Bapak sampaikan melalui kebenaran-kebenaran firman yang saya dengar, yaitu berjuang merubah karakter, berusaha hidup kudus dan hidup suci. Puji Tuhan Pak, sekalipun belum sempurna, saya sudah mulai bisa merubah sedikit demi sedikit karakter buruk saya. Terutama dulu sering marah terhadap suami dan anak-anak. Sekarang saya sudah mulai pakai jurus Bapak, diam, diam, diam. Jika ada sesuatu hal yang menyulut saya untuk meluapkan marah. Amin. Sudah 50 tahun ini udah kondisi sulit berubah nih. Terus, tapi masih mau berubah. Puji Tuhan Ibu. Terus, Saya selalu ingat kata Bapak, jangan lukai perasaan Tuhan dengan ucapan-ucapan kita. ya, Nah, kalau untuk suami, anak-anak, dan sesama, saya sudah mulai bisa kendalikan, Pak. Hanya kok kalau kepada dogi peliharaan saya belum bisa ya, Pak. untuk anjing ya. Iya, Nggak apa-apa, jadi anjing itu buat kamu latihan. Ya kan? iya, Pak. Kalau manusia bisa tersinggung, misalnya ada manusia yang bikin kesel, kau bilang anjing kamu. Sakit hati, tapi kalau anjing kita omelin anjing kamu. Dia masih huk, nggak tersinggung. Terus, Karena dogi saya masih suka BAB di sembarang tempat. Sudah saya ajarkan tapi belum berhasil. iya namanya juga anjing Bu. Terus, Nah, ada waktu-waktu yang membuat saya jadi marah kalau dogi buang air kecil di kamar atau ruang tamu saat pintu tak sengaja terbuka. Dan saya marah sekali sama dogi saya dan saya pukul pantatnya dengan emosi tentunya, Pak. nah gini loh, anjing itu kalau buang BAB Iya, BAB. atau kencing itu kadang-kadang protes. Itu protes. Iya. Ngerti? Dia mau protes. Misalnya begini, saya punya anjing kan anak saya. Dia kalau masuk kamar saya kasih makanan, saya keluar. Jadi kebiasaan. Suatu kali dia masuk, saya tidur. Saya ngeliatin gitu. Dia di situ buang air. Bab dan Buang air kecil. Iya. Dia protes. Kayak begitu. Saya nggak tahu, saya kebetulan bukan ahli anjing ya. Tapi saya dengar orang bilang itu protes. Terus, Tapi setelah itu saya sedih. Saya ngomong sama Tuhan, kok saya jahat ya Tuhan dengan binatang. Kadang saya sampai nangis karena merasa sudah jahat. Tapi selang berapa lama doginya berulah lagi, saya marah lagi. Aduh Pak, saya takut berdosa. Saya mau tidak bercacat celah. kalau anjing buang air sembarangan, kamu pukul ya nggak apa-apa. Supaya dia tidak melakukan hal yang sama. Dan tidak perlu minta ampun. Memang anjing diciptakan untuk kamu. Tapi kamu tidak perlu harus sampai emosi, lalu perasaanmu jadi rusak. Walaupun sama anjing, perasaanmu jadi rusak. Kenapa tidak bisa kendalikan diri? Ngadepin anjing kok. Nanti kalau nyamuk gimana? Nyamuk nih dasar. Untuk apa marah untuk hal yang nggak perlu? Terus Apakah ini juga melukai hati Tuhan ya Pak? bisa saja, tapi bukan karena anjing itu, karena kamu tidak bisa mengendalikan diri. Umurmu 50 tahun. Ini bisa mendukakan Tuhan. Ya. Maaf Pak, pertanyaannya mungkin aneh, tapi ini mengganggu hati saya. Oh iya, ini bukan hal yang aneh. Mestinya dengan umur setua kamu tenang. Baru ngadepin anjing kok sampai terganggu jiwamu. Terus, Terima kasih Pak, semoga Bapak sehat selalu supaya saya bisa dengar terus khotbah-khotbah Bapak. Karena saya juga ikut doa pagi, doa puasa, Wow. doa malam, dan Lah. ibadah-ibadah lainnya. kalau sampai bisa begitu, you mesti punya kestabilan diri. Ya. Oke, saya kira cukup itu saja episode 1070. Kita akan lanjutkan ke 1071. Tuhan berkati.